disitulah saya mulai ada rasa tertarik sama Islam. Karena kan begitu saya main ke rumahnya, ibunya juga memperlakukan saya seperti anaknya sendiri. Masya Allah. Jadi ya memang hidayah itu belum ada, tapi itu awal-awal hidayah itu. Jadi hubungannya ke dunia gelap, dunia malam tuh lebih dekat. Ya. Jadi ya ada duit sedikit mulai dugem. Kalau dulu tokoh idola saya tuh kalau di Buddha namanya Siddhartha Gautama. Ya. Buddha. Pernah dengar? Iya. Itu tuh dari pangeran turun jadi orang biasa, jadi tidak punya apa-apa. Jadi dengan orang tuh baik segala macam. Enggak taunya begitu saya baca Nabi Muhammad nih, Masya Allah orang ini lebih sempurna daripada Siddhartha Gautama. لا تنسوا الاشتراك في قناة مؤلف تي في ومشاهدة الحلقات وضغط زر اللايك والاشتراك في القناة وإرساله إلى الأصدقاء. شكرا. Jadi beliau mengatakan bahwasanya jangan lupa ikuti ya dan tonton video-video yang ada di channel Mu'allaf TV. Oh ya, dan jangan lupa klik tombol like, kemudian komen dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Mu'allaf TV dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Jumpa lagi bersama saya Cak Nur di Mu'allaf TV, tentunya dengan tayangan yang inspiratif, informatif, dan edukatif. Alhamdulillah di samping saya sudah ada narasumber yang insya Allah akan berbagi kisahnya untuk kita semuanya. Tapi sebelumnya jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya terus mendapatkan notifikasi update-update terkini dari Mu'allaf TV. Baik, kita langsung saja sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Keluarga ada berapa? Keluarga saat ini duren. Duren itu apa? Duda keren. Oh, duda keren. Oh, berarti menyendiri sekarang ya? Iya. Insya Allah. Nanti diceritakan kisahnya kenapa harus duren kan? Baik, mungkin langsung saja di Mu'allaf TV seperti biasanya. Sebelum kita bincang-bincang banyak nanti ngobrol, perkenalkan dulu kepada sahabat Mu'allaf TV, nama, asal, kemudian agama sebelumnya. Nama, asal, agama. Agama sebelumnya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya asli Johnson, nama marga Warsono. Jadi Johnson Warsono. Setelah bersadat, nama saya dikasih nama tambahan untuk yang di depan, jadi Ahmad. Dan nama yang di belakang nama warga itu dikasih nama Romdoni. Jadi nama lengkap saya sekarang Ahmad Johnson Warsono Romdoni. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, Asalnya dari mana? asal saya dari kota Palembang, ya Sumatera Selatan. Alhamdulillah tahun 2017 akhir baru ke Sidoarjo sini. Terus agama sebelumnya apa? Agama sebelumnya ya Buddha. Oh, Buddha. Iya. Agama sebelumnya sih Buddha, tapi ya banyak pindah-pindah juga. Karena sekolah saya dulu sekolah Kristen. Kan Metodis 2 Palembang. Sekolahnya Kristen. Iya, tapi ya di keluarga Buddha. Buddha. Ya, makanya ke Buddha juga terakhir kali ya Konghucu. Iya. Ya. Berarti keluarga, saya panggilnya apa ini?
Panggil Johnson lah ya bisa. Johnson. Panggil Ahmad juga bisa. Siap. Saya cenderung ke Ahmad aja ya. Iya. Ahmad Johnson lah. Iya. Jadi Pak Ahmad Johnson ini lahir di keluarga yang Buddha. beragama Buddha. Gitu Buddha. Ya. Jadi dari lahir ikut agama orang tua. Iya. Nah, tapi sekolahnya sekolah Kristen. Kristen. Memang nggak sulit sih ya, ada sekolah Buddha ada ya. Sekolah Buddha Jarang sih ya? nggak ada, jarang. Nah, jadi orang tua cenderung ke Kristen. Cenderung ke Kristen. Ya, memang jarang sekali yang cenderung ke Islam. Kalau ada Buddha, Hindu, kalau memang nggak ada sekolah lain, dia cenderung ke Kristen. Ya sebelumnya maaf dulu ya, bukannya saya ini ya terus terang ya dari kecil sih saya sih sebenarnya membenci Islam. Karena kenapa? Karena keluarga saya kan kelihatan istilah tuh. Iya. Kelihatan ya mata sipit, Iya. kulit putih. Jadi di dalam kampung itu sering kena bully. Nah dari adik aku juga waktu sekolah juga saya ingat dulu kan ada adik saya kan sekolah di sekolah negeri. Iya. Jadi begitu saya jemput sekolah sama ibu saya dibully. Sempat dibully, mau dipukulin. Itu waktu Sekolah dasar negeri. SD ya. Iya, SD. Ya, anak-anak Karena kecil kan biasa nih. keterbatasan ekonomi kan, jadi adik saya kan di sekolah negeri. Iya. Nah dari sana tuh bagi saya tuh trauma ngelihat orang pribumi Islam kan. Iya. Soalnya kita nih ngerasa orang asing istilah tuh. Betul. Ya saya benci, bukan benci karena apa? Kok semena-mena kayak gitu kan istilah itu. Tapi ya alhamdulillah seiring berkembangnya waktu dari sekolah sampai tamat sekolah ya saya malah dapat banyak teman Islam, teman Muslim. Teman-teman lingkungannya Iya, Islam ya. lingkungan saya Islam. Tapi mereka tuh alhamdulillah yang saya dapat teman-teman ini mereka tuh ndak membedakan. Oh, kamu sama saya tuh sama istilah tuh. Nah dari situlah saya istilah tuh ya terakhir kali sih alhamdulillah ketemu sama teman yang cocok, teman satu kerja namanya ya Noprianto. Nopri terus tuh ya ada namanya Pak Mul, ada lagi Alin, ada lagi Alam kan. Itu semua Muslim. Maaf sebelum dilanjutkan itu berarti keluarganya keluarga Tionghoa ya? Iya Tionghoa. Keluarga Tionghoa. Lanjut. Ya jadi dari kayak si Nopri kan, teman kerja, sering main ke rumah. Jadi ya pernah aku bertanya sama dia tuh, kamu ndak takut toh makan di sini? Kamu kan tahu, aku ini kan Cina. Nanti ada bekas babi loh, haram loh. Apalagi ada piara anjing loh. Iya. Jadi begitu anjing saya keluar, dia ngangkat kaki. Nggak apa-apa katanya, jangan sampai saya dijilat katanya. Dari situlah saya mulai ada rasa tertarik sama Islam. Karena kan begitu saya main ke rumahnya, ibunya juga memperlakukan saya seperti anaknya sendiri. Masya Allah. Jadi ya memang hidayah itu belum ada, tapi itu awal-awal hidayah itu. Awal hidayah. Nah sudah lama berteman sama Nopri, sering diskusi soal agama. Ya tahun 2015 ya karena saya dulu ya kerjanya sales ya. Jadi hubungannya ke dunia gelap, dunia malam tuh lebih dekat. Iya. Jadi ya ada duit sedikit mulai dugem. Jadi anak muda nakal, lah, anak bener. muda. Iya nakal bener ya. Iya. Soal minuman keras, apa nih? Ya untunglah nggak sampai menyentuh ke obat-obat yang terlarang itu kan. Maaf kalau di Buddha itu nggak ada aturan ini minuman ini apa dilarang. Oh nggak ada kalau di agama-agama lainnya ya nggak ada. Kalau Buddha cenderungnya ke reinkarnasi. Apa yang kita berbuat baik kepada orang itu nanti kita meninggal direinkarnasi lagi ya sesuai dengan perbuatan kita Sebelumnya. iya. Jadi ya intinya tuh
reinkarnasi kalau mereka tuh. Apa yang kita perbuat sekarang kita hidup nih baik sama orang, nanti dibalasnya baik juga reinkarnasinya. Pemahamannya kayak gitu. Tapi ya belum ngerti saya di Islam dulu kan. Yang cuma saya paham sih ya reinkarnasi itu. Jadi apa yang saya buat sekarang, saya buat baik sama orang ya. Yang penting saya enggak jahatin orang. Pikiran saya kayak gitu kan. Maksudnya reinkarnasi itu nanti hidup lagi ya? Iya. Hidup di dunia lagi. Hidup di dunia lagi. Iya. Tapi ya alhamdulillah. Ya pemahaman saya dulu ya di Buddha ya kayak gitu. Apa yang saya berbuat baik, pokoknya saya enggak ganggu orang, enggak itu ya saya anggap baik sudah. Iya. Kalau di Islam kan apa yang kita perbuat akan dipertanggungjawabkan Iya. kelak, ya kan. Kalau perbuatan baik mendapat pahala ganjaran dan ganjaran itu adalah surga. Kalau hal-hal yang negatif itu jelas akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat dengan hukuman di neraka. Untuk mempertanggungjawabkan. Untuk mempertanggungjawabkan. Ya, kesalahan dulu. Seperti itu, lanjut. Ya memang sih kalau di agama lain seperti Buddha yang saya ceritakan tadi itu kan baik, asal kita baik nanti reinkarnasinya baik kan. Terus tuh di Kristen ya mengenal konsep kata orang tuh kasih sayang kan, istilah tuh saling berbagi, kasih sayang. Tapi setelah di dalam di Islam ini rupanya Islam inilah paling sempurna. Iya. Segalanya diatur kita. Diatur. Dari bangun tidur kita ada bacaan doanya sampai kita tidur kan, istilah itu di Islam tuh. Jadi dengan sunnah-sunnah pun kita diatur. Insyaallah. Nah, semula saya enggak tahu siapa Muhammad itu kan. Kok bisa disandingkan namanya tuh dengan Allah gitu kan. Jadi saya mencari-cari ya, saya baca satu buku hadis, Al-Lu'lu' wal Marjan, Bukhari Muslim. Saya enggak tahu Bukhari Muslim itu apa. Jadi saya baca, oh rupanya hadis ini. Itu sih dari kisah perjalanan Nabi Muhammad. Kalau dulu tokoh idola saya tuh kalau di Buddha namanya Siddhartha Gautama. Iya. Buddha. Pernah dengar? Iya. Itu tuh dari pangeran turun jadi orang biasa, jadi enggak punya apa-apa. Jadi dengan orang tuh baik segala macam. Enggak taunya begitu saya baca Nabi Muhammad nih, Masya Allah, orang ini lebih sempurna daripada Siddhartha Gautama. Masya Allah. Iya. Dari akhlaknya, dari adabnya, kata orang itu. Terus tuh orang yang jahat sama dia pun malah dia mendoakan, istilah tuh. Iya. Ada yang orang sampai ngelemparin kotoran dia, ngelempar batu, tapi dia ndak marah loh sama orang. Begitu orang tuh sakit, malah dijenguk, dibeliin buah-buahan sama Nabi Muhammad. Masya Allah. Aku penasaran sama Nabi Muhammad, siapa ini? Oh rupanya, Masya Allah, ada orang kayak gini, kayak di negeri dongeng kata. Kayak cerita dongeng loh kalau kita baca kisah Nabi Muhammad di. Bukan Nabi Muhammad toh. Begitu saya baca lagi sahabatnya itu Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab sama Ali bin Abi Thalib. Rupanya semuanya dahsyat semua loh. Iya. Begitu kayak Abu Bakar As-Siddiq, begitu Nabi menanyakan dia, siapa yang subuh setelah selesai sholat subuh ini yang sudah menjenguk orang sakit? Saya ya Nabi, Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang sudah memberi makan orang miskin? Saya. Oh rupanya di Islam tuh segalanya tuh istilah tuh hal yang mendetil pun harus diperhatikan. Iya. Ya pernah saya baca satu riwayat juga kayak Umar bin Khattab pernah mendengar ibu-ibu mengeluh karena tidak dapat makan, lapar. Jadi malam itulah dia langsung memanggul beras itu, langsung mengantarkan ke rumah ibu tuh. Iya. Jadi padahal dia tuh khalifah loh, pemimpin loh. Pemimpin. Kok bisa bekerja kayak kuli, menganggap dirinya tuh ndak istilah tuh, oh aku bukan orang hebat loh. Padahal dilihat di zaman sekarang, kita punya pangkat sedikit pun rasanya tuh
bangga. Tapi kayak sosok Umar bin Khattab, loh itu tuh orang paling keras loh, paling kuat loh Umar bin Khattab tuh. Betul. Tapi di hadapan orang yang miskin, orang yang dia tuh lembut bener istilah tuh. Ya. Nggak tegaan, malah dia meminta, oh, tolong diampuni saya kalau saya punya kesalahan, saya salah sama sampean, sudah ndak itu kan istilah tuh, ndak memperhatikan sampean. Loh padahal dia tuh kalau di jabatan dia dulu itu sama kayak presiden. Tapi kok sikapnya tuh rendah bener istilah tuh. Nah di situ saya mulai menyelami, membaca apa nih sejarah 4 sahabat itu yang khalifah itu. Ya alhamdulillah, memang Islam inilah yang sempurna. Segalanya diatur dari Nabi Muhammad tuh orang yang paling sempurna, orang yang hebat. Masya Allah. Itu katanya ada apa, pernah terjerumus ke dunia gelap lah istilahnya. Iya. Gimana ceritanya itu? Nah itu di tahun 2015 ya mulai puncaknya lah itu. Istri mengajak saya pisah. Ya sudah pisah. Jadi begitu pisah, itulah hidup saya tuh kosong, ngerasa kosong. Tiba-tiba dipertemukan sama maaf ya, wanita malam. Jadi ya bukan saya membuka aib saya. Ya. Jadi saya tinggal sama dia. Istilah tuh dia ngelayani saya tuh lebih. Nggak ada loh selalu saya bilang istri sekarang nih, begitu kita pulang kerja ketok pintu, Istilahnya perhatian lah ya. iya, langsung sepatu kita dilepasin, kaos kaki kita dilepasin, air putih sama kopi sudah tersedia. Padahal itu belum ada ikatan. Padahal belum ada ikatan, bener. Iya, iya. Pada suatu saat nggak tahu, tiba-tiba saya mimpi, bermimpi. Di sebelah kiri saya melihat orang bersorban, baju gamis putih, tegak di, ya saya ngekos kan. Jadi di depan pintu sebelah kiri sini, pintu kan posisi tertutup dari dalam, sudut pandangnya tuh dari dalam. Saya di dalam, saya menatap ke kiri itu, ada orang jubah putih, sorban. Begitu saya lihat ke situ, bus hilang. Begitu saya lihat ke kanan, menoleh ke kanan, ada wanita lagi ruku, lagi menjalankan perintah sholat. Tidak lama kemudian ada yang teriak dengan saya, keras di telinga saya, "Hoi, sholatlah, hoi," sampai 3 kali. Nggak taunya begitu bangun azan subuh. Istilahnya ke bawah ya. Iya, jadi pas azan subuh terbangun itu. Jadi terbangun itu ngerenung. Nggak salahnya 3 hari atau setelah itu saya langsung bertanya sama teman saya tadi yang nopri itu, satu kerja kan. Jadi ditanya-tanyain. Ya pertama ya dijelek-jelekin, dielek-elek no kan. Kamu yakin masuk Islam katanya? Islam tuh susah loh katanya. Subuh mau bangun katanya, sholat mau 5 waktu, subuh, zuhur katanya, asar, maghrib, isya. Jadi hidup kamu tuh penuh dengan sembahyang katanya. Terus tuh belum lagi kamu puasa nanti di bulan Ramadan katanya. Kamu sanggup katanya. Ya saya yakin, karena tujuan saya tadi, saya pengen ngimamin yang wanita tadi. Tujuan saya itu, pengen menjadi seorang imam di wanita yang tinggal sama saya sekarang. Itu tujuan saya. Pengen jadi halal lah hubungannya. Iya. Ya karena banyak sih yang selama saya tinggal sama dia tuh banyak yang berubah. Berubahnya gimana ya? Mulai mau menegakkan sholat, terus tuh begitu saya senggol sedikit gini kan, canda kan, senggol sedikit waktu dia sudah habis wudhu, saya senggol sedikit gini, langsung dia marah-marah, langsung wudhu lagi. Saya nggak tahu dulu artinya apa, kenapa kok marah gitu. Nggak taunya sekarang saya dapat pelajaran fikih. Rupanya kalau kita istilah tuh sudah wudhu, kita senggol secara sengaja, itu wudhunya tuh batal. Ya. Jadi saya baru tahu sekarang.
Ya alhamdulillah. Memang niat saya sih di itu ya Nopri juga nakut-nakutin juga. Bukannya kita kan supaya kita kan masuk Islam kan bukan karena ada ingin ngeraih, ada yang ingin ngeraih kekayaan, ada yang karena hak wanita, ada pula yang karena jabatan kan. Betul. Ada kayak gitu kan. Iya. Cuman ya alhamdulillah waktu itu tekad saya sih enggak seperti itu sih. Saya masuk Islam ya bukan karena 3 hal tadi. Karena murni. Karena pencarian saya Islamnya ya pertama saya pengen ngimamin wanita yang hidup sama saya ini. Yang kedua, Islam itu simpel. Iya. Begitu kita punya permasalahan, buka sajadah 3 bentang ini sudah sholat 2 rakaat. Ngadu sama Sudah, Allah. ngadu sama Tuhan. Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala kan. Saya 2016 bersadat, ya sempat hidup sama dia sampai 2017. Ya cuman ya hidupnya juga sama dia enggak mulus juga. Kadang dia pulang ke Jawa, kadang balik lagi ke sini, kadang pulang lagi ke Jawa. Ya terakhir kali ya 2017 ya terima kabar toh innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya, Karena memang merantau kan. iya. Kan keluarganya di Pekalongan gitu ya. Iya, Pekalongan. Kalau ke Palembang itu kan merantau. Iya. Ya waktu itu kan sejak saya memeluk Islam kan ya kerjaan saya banyak sih permasalahan. Mulai dari cicilan motor terhambat. Kerjaan mulai diusilin. Ya sampai akhirnya tapi alhamdulillah Allah itu tidak buta kata orang tuh. Iya. Allah tuh maha segalanya, maha mengetahui, maha melihat. Jadi sempat putus asa juga sih. Cuman ya alhamdulillah kita kan tekad kita yang penting sholat saya harus 5 waktu, harus saya jaga. Iya. Nah kebetulan yang tempat saya sholat itu ya di rumah ibu. Di rumah ibu kan jadi waktu itu kan kosan aja nggak bisa bayar lagi, Pak. Jadi ya terpaksa tinggal ke rumah ibu lagi pulang. Maaf, itu setelah masuk Islam, itu orang tua dengar enggak sih? Orang tua nggak dengar, tapi begitu saya ajak pasangan saya, mulai tahu dari situ. Bahwa Pak Ahmad ini sudah masuk Islam gitu kan. Nah, apa sih reaksi ibu? Ya ibu sih nggak masalah sih. Oh, udah merasa. Iya, karena ibu juga Kalau ya Pak. bapak? Bapak juga nggak masalah sih. Karena ya waktu itu ibu sama bapak ya soalnya tetangga kita di lingkungan itu kan banyak orang Muslim. Orang Muslim. Jadi mereka bisa memaklumi. Nah, Istilahnya memberi kebebasan lah iya, untuk beragama. mungkin itu hidayah dan dia bilang. Iya. Ya alhamdulillah. Iya, iya. Iya. Ya sampai waktu itu kan numpang di rumah ibu. Jadi sholatnya tuh sholat itu posisi tuh wanita itu pulang ke Jawa, pulang ke Pekalongan. Jadi ya saya kos juga ndak terbayar lagi. Jadi ya balik lagi ke rumah ibu. Balik ke rumah ibu ya tinggal sama ibu. Disitulah saya sholat di masjid dekat kompleknya ibu. Tapi ya alhamdulillah dia itulah karena kita bisa menjaga sholat kita 5 waktu dengan tepat. Saya pun diberi tempat tinggal di masjid itu. Ya. Dibangunin kamar untuk marbot. Saya diangkat dikasih pekerjaan sebagai marbot situ kan. Ya alhamdulillah. Itu di mana? Itu di Palembang. Di Palembang. Di masjidnya kompleknya ibu. Kebetulan masjid itu juga baru dibangun waktu itu. Belum lama lah dibangun. Ya alhamdulillah. Nah disitulah saya mulai mengenal saudara seiman. Orang, oh rupanya bener loh ini. Rupanya kita sesama saudara Muslim itu saling memperhatikan loh. Iya. Ada di hadisnya itu pernah saya baca. Terus tuh di surat Al-Hujurat Iya. sama Al-Ghasyiyah itu, Iya. kita lebih ditekankan untuk memperhatikan orang-orang yang fakir miskin, yang musafir, terus tuh orang yang banyak hutang pun diperhatiin juga. Iya. Kan ada 8 golongan. Fakir, miskin, musafir, orang yang berjuang fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, terus tuh yang
banyak hutang sama orang yang mengajarkan ilmu di jalan Allah, lupa. Ya, termasuk mualaf kan. Iya, termasuk mualaf. Pada saat terjebak di dunia gelap, Iya. itu orang tua tahu atau Orang tua tahu sih, makanya hidup saya tuh ya di ngomong hancur juga sih, karena saya orang tua membiarkan juga ya mau bebas gitu? orang tua sempat ini sih. Negur lah pasti ya orang tua. Sampai sekarang pun mungkin yang benci tingkah laku kita yang disenengin. Ya termasuk adik-adik saya juga benci juga sama saya. Sampai sekarang pun kayak gitu. Jadi ya ibu saya sampai sekarang pun kayak gitu ngecap saya. Saya sudah dicap jelek loh, elek loh di Tapi kan keluarga. sekarang udah berubah. Ya sekarang belum ini sih, karena saya belum bisa membuktikan. Maksudnya tuh membuktikan tuh gimana? Yang ibu harap nih kalau aku bisa berubah tuh aku istilah tuh punya harta kalau pandangan dia. Oh, Bisa pandangannya masih ke dunia. iya ke duniawi. Harus berubah jadi Harus Superman. jadi berubah sukses gitu. Memang kadang-kadang ya sama ibu ya kadang telepon ini kan masih sering teleponan, kadang ya sering debat. Jadi dia ngomong, aku tuh sudah capek loh dengar kamu di ngomong sana sini sana. Lah sekarang tak ngomong kayak gini, Bu, nggak usah dengerin ngomongan orang, Bu. Orang itu ngasih ibu makan ndak, tak ngomong kayak gitu. Sekarang urusan saya sama Tuhan saya. Nanti saya mati kemana saya? Kalau kita tidak mengenal Tuhan kita, kemana kita mati nanti, Bu? Tak ngomong kayak gitu. Itu bersyahadat tahun berapa? 2016. 2016 ya? Iya. Iya. Terus semenjak bersyahadat itu jenengan langsung belajar atau masih belum tahu saya harus kemana? Waktu itu saya belum tahu. Tapi saya yakin, saya kan memandangnya dulu kan Islam itu satu arah. Semua orang yang ke masjid, musola, ke langgar itu Islam. Tak pikir kayak gitu. Iya. Ya makanya saya ngerapat terus ke masjid. Kan soalnya kan sholat fardunya kan semua gerakan tuh sama semua, enggak ada yang beda istilah tuh. Cuman memang takbiratul ihramnya banyak yang macam-macam. Ada yang dari sini, ada yang dari sini, ada yang dipelintir kayak gini. Ya itu macam-macam, tapi kita enggak nyalain. Ya alhamdulillah, saya pikir kalau Islam itu orang yang dengar Allahu Akbar, sudah langsung ke masjid, itu Islam. Iya, betul. Aku tak pikir kayak gitu. Nah sampai sekarang pun yang jadi pedoman saya, urusan rezeki, jodoh dan maut itu kan Allah yang mengatur. Yang penting ya apa yang menjadi panggilan untuk kita dari Allah. Kayak kita panggilan untuk sholat, berarti Allah memanggil kita. Allah sayang sama kita. Apalagi kita bisa tepat waktu kan istilah itu. Ya makanya segala urusan kita di dunia maupun di akhirat ya dipermudah. Karena kita kan istilah tuh ya secara nalar lah, logika. Misalnya saya memanggil jenengan, Pak, sini, sampai langsung dapat cepet. Saya kan ada rasa senang, segan ya kan. Iya, begitu juga dengan Allah memanggil kita untuk sholat, istilah itu. Jadi ya apa yang insya Allah ya dibales. Saya pikirnya kayak gitu. Biarpun saya susah gimana pun, yang penting saya harus ngerapat ke masjid. Itu pemikiran saya tentang Islam. Jadi setelah bersyahadat belum langsung belum. Ya banyak sih, sudah banyak sih saya ngikut sana sini. Cuman ya intinya tuh kalau sekarang pemahaman saya Islam. Saya ndak ngikutin A, B, C, D, ndak. Yang saya cuma ambil dari ilmu mereka. Semua tuh bagus. Jalannya tuh banyak, cabangnya tuh banyak. Cuman tujuannya satu arah. Iya. Ya syahadatnya juga sama kok. Sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu Islam, Islam. Ya kita kan sebagai sesama muslim kan diikat dua hal. Ya syahadat tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang bikin kita tuh kuat. Nggak ada di agama lain yang kayak gitu. Nggak ada di agama lain yang kayak gitu.
Makanya sesama saudara itu, sesama saudara muslim itu lebih kuat karena dikuatkan dua ikatan tadi. Ya alhamdulillah. Yang saya pikir sekarang, dimanapun sampean nginjek di kota apa, kalau sampean ngerasa sampean muslim, Allahu Akbar, langsung ke masjid, itu saudara semua. Iya. Jadi tidak perlu takut kelaparan. Karena ya apa yang kita menjawab perintah Allah, Allahu Akbar untuk menegakkan sholat, ya insya Allah rezeki kita dipenuhi sama Allah. Itu jaminan Allah kepada kita. Nah itu semenjak istrinya meninggal sampai sekarang masih menduda berarti. Ya alhamdulillah kan saya cerita saya bisa ke Sidoarjo sini kan saya dapat kenalan lagi kan. Itu tahun berapa? Itu hijrahnya? 2017 akhir. 2017 akhir Iya. hijrah ke Sidoarjo. Hijrah ke Sidoarjo. Terus Jadi ya nekat-nekat lah waktu itu cuma modal bismillah tok. ya, Terbang ke sini ya. Nah dari situlah saya kenal banyak organisasi rupanya. Masya Allah. Iya, organisasi banyak istilah itu, tapi tujuannya sama. Alhamdulillah semuanya baik kok. Yang penting ya masih tetap kalimat syahadat di dada sama Tuhannya satu, nabinya sama istilah itu. Jadi ya perbedaan permasalahan itu kayak permasalahan fikih itu saya anggap tuh biasa. Tidak perlu kita ngerasa kita paling benar. Soalnya memang di hadisnya tuh ada hadis riwayat apa saya lupa, tapi bunyinya kayak gini. Jika kamu berdebat sama saudaramu, katanya, kamu merasa menang, artinya saudaramu itu memberikan kamu neraka. Jadi ya tidak ada yang diuntungkan. Ada yang tahu hadisnya Bukhari Muslim. yang menjelaskan tentang itu? Apa nih jika sesama saudara muslim berdebat, istilah itu. Di Google ada itu pasti. Kebetulan saya nggak hafal. Ya. Bukhari Muslim. Bukhari Muslim ya. Ya alhamdulillah ya yang saya pelajarin dari Islam dulu ya pertama ya soal sholat sih saya tetap yakin sih sama Allah sih. Allah pasti bimbing saya. Masya Allah. Terus terang ya saya ndak hafal sama sekali belas sih nama Al-Fatihah itu dulu. Cuman tahunya Allahu Akbar Bismillah tok sudah. Jadi ngikutin yang lain tuh sholat ini. Ya memang bertahap kan. Iya. Mungkin Tapi ya dari Bismillah akhirnya nyamber. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu, nah mulai dah apa lagi ihdinas siratal mustaqimnya itu ndak apa lagi. Tapi alhamdulillah saya yakin Allah tuh membimbing saya. Kenapa saya masuk Islam ini kalau bukan dari Allah yang ngasih hidayah? Betul. Jadi ya alhamdulillah bertambah dari Al-Fatihah bertambah lagi satu surat lagi. Ya sekarang sudah dapat sekitar 8 surat yang saya hafal. Tapi memang sih pengen menambah hafalan. Berapa surat kira? 8 surat. 8 surat. Iya. Masya Allah. Iya. Lagi proses dihafal itu kan. Soalnya kita tuh hafalan itu menerkankan hurufnya itu. H dengan H besar, H kecil itu beda. Terus tuh letak hurufnya itu. Makanya tadi saya ngobrol sama Pak Stefanus itu bahwa belajar Al-Quran itu memang ada tahap-tahapannya. Iya. Ya kan, dari belajar makhorijul hurufnya, tanda baca, tajwidnya, ya kan, untuk panjang hukum-hukumnya. pendeknya. Ya betul. Tapi ya alhamdulillah Islam ini mengajarkan kita tuh kalau kita belajar baca Al-Quran itu, kalau saya menyikapi hikmahnya tuh banyak bener loh. Ya. Mengajarkan kita arti sebuah ketelitian. Karena di atasnya itu enggak tahu ini tanda apa, ini apa ini. Kalau di bawah in, kalau di atas an, kan gitu. Yang ini kan. Terus tuh ya huruf ba ketemu huruf ini bedanya tuh apa nih? Jadi bacanya tuh beda istilah tuh. Ada yang hukum-hukumnya kayak hukum bunyinya kayak berdengung kayak gitu kan. Mim ketemu apa itu kan tajwidnya itu kan.
Ya alhamdulillah Islam nih lewat Al-Quran tuh sudah bisa mencerdaskan otak kita loh. Iya, betul. Karena kita dituntut untuk teliti, untuk lebih peduli, untuk lebih fleksibel istilah itu dalam perubahan bacanya itu kan. Ya intinya tuh mendidik kita bener gitu. Tapi tadi pertanyaan saya kayaknya belum sampai terjawab. Iya. Itu sekarang belum nikah lagi, Sekarang belum nikah lagi. tapi lagi proses ta'arufan lah ya. Nah, kemarin tuh memang sudah sempat nikah waktu saya ke Sidoarjo ini. Oh, di Tapi sini ya sempat menikah. sempat menikah. Tapi ya cuma bertahan 2 tahun. Karena ya nggak cocok sama anak tiri. Oh, dia bawa anak tiri. Iya, dia kan sudah punya besar. anak. Yang saya nikahin ini kan nikah siri. Ini ya janda anak 3, tapi anaknya sudah besar semua. Iya. Yang pertama ya sudah tamat kuliah, yang kedua lagi menuju kuliah, yang ketiga baru naik SMA. Jadi ya waktu itu ya permasalahan nih yang anak nomor 2 nih pas sudah tamat SMA. Jadi mau kuliah, dia kan tinggal serumah. Pulang ke rumah, tinggal serumah, nah disitulah konfliknya itu. Jadi saya sebagai dia ngerasa saya orang luar, tidak berhak, ya saya diusir. Tapi alhamdulillah, saya terima aja. Memang itu hak dia kok. Lagian pula rumahnya itu rumah warisan bapaknya kok. Bapaknya dia. Iya, jadi ya sudah, alhamdulillah, ambil hikmahnya aja. Nah, lewat situ kan, Sudah mulai belajar bahasa Jawa kayaknya. alhamdulillah, setitik-setitik. Tapi ya segala sesuatu permasalahan itu ya diambil hikmahnya toh. Iya. Semua kalau- pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmah. Iya. Di balik ujian tuh ada rahmat. Iya. Itu sih yang saya yakini sekarang ya. Sekarang saya nggak usah dipusingin lah sekarang. Jalani ya seperti air yang mengalir. Terus apa yang menyebabkan Pak Ahmad Johnson ya? Iya. Pak Ahmad Johnson ini sampai sekarang kuat. Ya itulah tadi. Begitu ada permasalahan, ada ujian, ya ambil positifnya. Seperti kita ndak ada duit untuk beli makan ya, sego kata orang. Iya. Tapi ya kalau kita ambil sisi positifnya, oh iya, mungkin Allah mengajarkan kita untuk saum, berpuasa. Iya. Ya alhamdulillah sampai sekarang pun kita kita tetap belajar kayak gitu. Tapi saya yakin Allah tuh maha melihat, maha mengetahui, maha segalanya. Memang kita tuh ngerasa, oh susah bener, nggak makan, lapar bener. Tapi di balik itu, pas maghrib pasti ada rezeki. Entah ada yang ngasih sodako untuk beli. Saya sih sering mengalami hal yang seperti kayak gitu. Makanya saya percaya, nggak mungkin Allah membiarkan saya. Saya yakin. Yang penting ya resepnya tadi. Bersyukur. Pertama bersyukur. Kedua ya penuhin panggilannya terus. Betul. Istiqomah. Istiqomah 5 waktu. Ya subuh yang paling berat sih. Sholat subuh paling Itu berat. Semuanya. Iya. Awal-awal tapi. Awal-awal. Sudah membiasakan diri tanpa alarm. Tanpa alarm sudah bangun otomatis sendiri. bangun sendiri. Iya. Ya, telat Memang sedikit berat. aja menyesal kan, telat sedikit karena kita sudah membiasakan tepat waktu Iya. seperti itu. Soalnya kan ada hadisnya kan 2 rakaat sebelum sholat subuh itu sama aja kamu sudah mendapatkan seisi dunia. Insya Saya nggak hafal. Lebih dari dunia. Ini luar biasa. Ya kalau secara hafal, oh hadis ini letaknya di sini, bacaan ini, saya enggak. Tapi Ya, belum lagi. artinya, karena ya awal-awal saya bukan Al-Quran dulu yang saya sentuh, hadis dulu yang saya sentuh. Awal-awal. Iya, kayak hadis Bukhari, Muslim, Al-Lu'lu' wal Marjan. Itu tebal kitabnya itu, sampai 1000 lebih halaman. Tapi alhamdulillah disitulah ada sejarah Nabi Muhammad. Terus tuh ya apa yang Nabi Muhammad
ajarkan itu ada semua. Contoh, kita masuk ke kamar mandi harus kaki kiri duluan sebelum kaki kanan. Betul. Ya cara logika, kenapa kok bikin aturan kayak gitu istilah itu. Tapi memang benar kalau secara logikanya, kalau kita masuk kaki kanan duluan di kamar mandi itu kan licin. Ya. Otomatis kaki ndak ada tumpuan yang kaki belakangnya itu. Kalau kaki kiri jadi tumpuan itu lemah. Ya. Itulah makanya banyak terjadi kasus orang yang jatuh di kamar mandi. Tapi kalau kaki kiri duluan, jika kita terpeleset, ada kaki kanan yang kuat untuk menahan kaki kiri supaya ndak jatuh. Logikanya masuk. Itu secara logika ya. Iya, cara logika. Kalau secara adab kan itu memang Memang ini kalau cara adab ya kalau kita makan kan harus pakai tangan kanan. ya. Tapi begitu diteliti orang asing, rupanya ada enzim yang di tangan kanan nih yang bisa membantu lebih cepat pencernaan. Sudah paham ya. Udah sampai situ. Iya. Nah, terus tuh sunnahnya ini, jenggot ini. Itu rupanya sudah diteliti sama dunia barat. Kenapa jenggot ini? Rupanya kalau kita miara jenggot ini, itu bisa mencegah kita dari kanker. Kanker, betul. Karena ada kuman apa bakteri yang ada di jenggot ini yang membantu kita melindungi kita dari kanker. Betul. Itu sih yang sebagian saya tahu. Kenapa Rasulullah tidur sebelah kanan, istilah itu kan? Ya. Ngadepnya sebelah kanan. Betul. Rupanya itu diteliti sama dunia barat tidak memberatkan beban jantung. Betul, ya. Ya, alhamdulillah banyak. Termasuk siwak juga. Ya. Kenapa kita harus bersiwak itu? Rupanya diteliti orang barat. Oh, siwak ini banyak kandungan yang mencegah bakteri. Jadi makanya ada hadisnya, jika ada hadisnya dari Nabi kita, Nabi Muhammad, jika aku tidak memberatkan umatku, aku ingin sebelum sholat wajib umatku itu membersihkan mulutnya dulu dengan siwak. Ya. Itu ada loh hadisnya. Ada. Perintah bersiwak itu kan. Ya alhamdulillah semua yang diperintahkan sama Nabi kita itu Masya Allah luar biasa. Sekarang cita-citanya apa? Ya sekarang cita-citanya ya saya ingin ya keluarga saya ya bisa mendapatkan hidayah. Amin. Tapi kan hidayah kan kembalinya kepada Allah. Iya betul. Yang sekarang ini saya cuman miris dengan keadaan orang-orang yang tidak mampu. Cita-cita saya pertama sih ada 3. Yang pertama, saya pengen membangun masjid. Kalau bisa dikeliling pesantren. Masya Allah. Jadi pesantren yang tadi dibikin kayak rumah susun. Tapi ya fungsi masjid itu bukan cuman untuk pesantren itu, bukan untuk santri. Tapi itu menampung yang 8 golongan tadi. Iya. Jadi mereka tidak terbeban sama biaya hidup. Itu sih cita-cita saya. Nah, dari mana mereka makan? Ya dari jamaah kota infak masjid tadi untuk kebutuhan mereka. Terus tuh ya dijadikan sarana tuh istilah tuh kanan kiri di sekelilingnya itu pesantren sama pondok. Masjid itu jadi tonggak utamanya. Ya orang fakir miskin di sekeliling terbantu semua. Kalau bisa ya kita hidup berdampingan. Bisa sama-sama ke jannahnya Allah. Masya Allah. Iya, iya. Sekarang pengen apa? Berkeluarga lagi? Ya insya Allah kalau sampean ada yang melihat. Oh. Jadi ada lowongan ini. Yang Tapi masih ya jomblo-jomblo, yang masih sendirian ini ya. iya, tapi ya Ta'arufan lah. tapi ya kalau ngapunten loh. Kalau dengan saya tauhidnya harus tinggi. Apalagi posisi saya pengangguran.
Harus benar-benar tahan banting harus kan? benar-benar apa nih bergantung sama Allah. Masih itu nanti dikatin pengalaman. Harus benar-benar bergantung sama Allah. Karena kan jodoh, rezeki, maut itu kan dari Allah semua. Betul, betul. Kita kan nggak tahu apa detik ini kita habis minum ini langsung meninggal. Tapi yang penting ya itulah tadi, sholat dijaga, 5 waktu dijaga. Karena kita nggak tahu kapan kita meninggalnya. Insya Allah, alhamdulillah kalau kita meninggalnya pas masuk ke masjid, pas lagi sujud. Itu kan yang jadi impian. Betul, betul. Makanya ya sempet nggak sempet ya harus tetap istiqomah ke masjid berjamaah. Monggo disambil enggak apa-apa. Oke. Sambil ngobrol nggak apa-apa kan? Iya. Jadi Biasa. sekarang belum pengen anu lah ya, punya pendamping lagi. Cuman ya belum ya. Ya insya Allah kalau jika Allah berkehendak, kita kan nggak tahu. Terus sekarang apa sih kegiatannya, aktivitasnya sekarang? Ya sekarang sih aktivitasnya kalau di ngomong cara langsung pengangguran kan nggak enak. Iya, iya. Ya paling aktivitasnya belajar ngaji sekarang nih, ngaji-ngaji ke sana sini. Ya, Masuk di sini, termasuk di sini ya. di Mualaf Center lah ya. Ya ngaji sana sini lah aktivitas sekarang nih. Terus tuh ya sambil nyari-nyari peluang. Iya. Ya insya Allah. Tapi ya terus terang ya itulah tadi, kita kan nggak diukur dari kerja keras kita. Semua kan tergantung rezekinya dari Allah. Yang ini ikhtiar kita, usaha kita. Iya, ikhtiar tuh boleh, cuman jangan kelewatan. Kan ada orang ikhtiarnya tuh, kerja tapi lupa sama sholat. Iya. Kebutuhannya. Nah, hubud dunianya lebih kuat daripada akhiratnya kan, ada yang kayak. Tapi kalau saya ya bukan saya males, bukan saya pemalas sih. Cuman ya sekarang belum ada istilah tuh kerjaan. Kan? Iya. Ya alhamdulillah memang sekarang ini mungkin Allah lebih membimbing saya untuk belajar lebih ilmu dulu, istilah menambah ilmu dulu. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan ilmu itu nanti Bisa bermanfaat. banyak jalan ya. Iya. Masya Allah. Apalagi nanti bisa jadi apa namanya, dai, dari penceramah. Ini Insya kan Allah. penceramah dari keturunan Tionghoa ya kan. Ustaz Felix. Nah, contohnya Ustaz Felix. Itu kan Referensi. sebagai referensi untuk kita semangat. Kan beliau kan sama kan Iya. dari Tionghoa juga kan. Tapi beliau luar biasa Luar biasa. dan terus menempuh ilmu itu. Nah, ya mudah-mudahan Pak Johnson, kadang nama-nama Inggris ini kadang nggak familiar di Iya. mulut saya. Itu kan Johnson kan nama Inggris. Johnson kan nama Inggris. Warsono kan agak kejawaan. Nah itu kenapa sejarahnya? Nah kok orang Palembang kan ya, orang Palembang tapi marga ya? Marga. Kok marganya Warsono? Apa dulu? Enggak, marga kami itu Wong. WONG, kayak Wong Fei Hung gitu. Oh, marganya Wong. Iya. Wong. Terus kenapa disebut Warsono? Ya di Indonesia kan jadi Warsono. Oh, berarti ini yang ada orang yang namanya Warsono, maaf. Ini berarti ada keturunan Wong. Jadi banyak. Marga Wong. Pak Imong. Nah, kayak Pak Imong itu, Wong itu kan sebenarnya marga. Jadi di Indonesia kan jadi Warsono nama marga kami. Macam jauh sekali. Iya. Tapi ya alhamdulillah rupanya marga itu Wong, kayak Wong Fei Hung rupanya sekali dilihat tuh sejarahnya Muslim loh, Muslim sejati loh Wong Fei Hung itu, Kung Fu Master itu. Oh. Muslim sejati itu. Saya malah Iya. nggak tahu. Itu kan kerjaannya tabib, mengobatin orang sana sini. Begitu saya tertarik sama Islam, lebih tertarik lagi. Rupanya Islam ini bukan agama untuk ini agama untuk Islam rahmatan lil alamin kan. Berarti rahmat bagi semua, bukan cuman agama untuk kaum tertentu atau golongan tertentu. Rupanya Islam ini agama untuk semesta alam. Bagi yang meyakinin. Iya.
Nah, seperti Wong Fei Hung tadi ya sejarahnya dibelokkan. Begitu saya menggali lagi ke dalam itu rupanya ada makamnya Sa'ad bin Abi Waqqas di Cina. Terus tuh ada masjid yang paling tua itu namanya masjid, kalau saya bacain Masjid Nur Muhammad. Masjid itu dibangun untuk menghormati Nabi Muhammad. Masjid yang paling tua termasuk di seluruh dunia itu. Ya rupanya sejarah Islam disambut di Cina juga dengan ini, dengan apa nih, dengan ridho, dengan keikhlasan, dengan apa nih, welcome gitu istilahnya. Yang saya ini sih, selama saya pelajarin Islam sih banyak sejarah kita tuh yang dibelokkan. Jangan lupa sejarah-sejarah Islam nih rupanya yang bikin sejarah yang orang yang hebat-hebat itu rupanya Islam semua. Kayak penemu pesawat terbang siapa itu? Ada itu namanya. Penemu terbang. Iya. Itu banyak sejarah yang dibelok-belokkan itu. Termasuk yang saya ngomong tadi, Wong Fei Hung tadi, Kung Fu Master. Itu Muslim sejati loh. Tapi dibelokkan di film itu kan seolah-olah agamanya tuh bukan ini, tapi agama Buddha. Terus yang ceritanya Sun Gokong Kerasakti itu, kitab yang dia cari itu di film Sun Gokong itu kan dia kan mencari kitab. Betul. Rupanya kitab itu Al-Quran. Kitab penutup istilah itu. Kitab penutup ya kalau diceritakan, kalau Tong Samcong itu saya baca sejarahnya itu rupanya itu tuh Muslim to land. Memang mencari istilah tuh kan dulu kan ada mencari hadis sampai kemana-mana, itu mencari Al-Quran. Jadi ya Kerasakti itu, Sun Gokong itu rupanya wujud dari emosi, kemarahan, kebodohan kan, kayak Cupaka itu kan kebodohan. Kalau yang apa nih, yang satu siluman air itu kan kepolosan istilah itu. Jadi 4 sifat itu istilahnya gambaran lah ya. Gambaran. Aku nggak sengaja temu di YouTube. Oh ini sejarahnya Islam di Cina ini. Jadi ya sejarah Sun Gokong ini rupanya kitab yang terakhir yang dicari itu Al-Quran. Ke barat. Iya, ke barat tuh daerah ini, rupanya daerah Madinah itu daerah situ kan. Kan di filmnya kan Sun Gokong kan nyari kitab sampai ke barat situ. Tapi nggak dijelasi barat di mana. Rupanya Timur Tengah. Tapi justru yang barat yang merusak kita. Sekarang barat yang merusak kita. Tapi ya sekarang barat kembali lagi mengetahui kebenaran ya. Kan banyak yang bersahadat sudah kayak di Rusia kemarin bersahadat karena dia yakin Islam itu paling benar. Iya. Kalau dulu memang pahamnya tuh beda. Dulu kejayaan Islam turun, jadi diganti pengaruh Barat. Tapi sekarang nih pengaruh Barat runtuh, diganti pengaruh Islam. Iya betul. Sekarang udah mulai Ya, insya Allah Islam bakal jadi bakal mengalami kemajuan lagi, kejayaan lagi. Ya. Seperti apa nih yang pernah kita baca-baca sejarahnya kayak apa nih? Turki Utsmani. Baik, ini pertanyaan terakhir. Iya. Kira-kira pesan apa yang mau disampaikan kepada sahabat Mu'alaf TV yang mendengar apa perbincangan kita? Ya, pesan saya sih untuk saudara-saudara yang lain, perkuatkanlah ukhuwah Islamiyah. Ya, yang penting dijaga sholat 5 waktunya, usahain ke masjid. Karena kalau kita menjaga 5 waktu itu, insya Allah juga menjaga kita dunia akhirat. Ya, amin. Ya itu aja sih yang saya pesan. Karena sekarang ini banyak pemahaman-pemahaman yang nyeleneh istilah itu. Tapi ya jika kita kokoh pegang sholat 5 waktu, insya Allah tetap kita dibimbing terus sama Allah. Ya. Kalau seandainya orang tua nih nonton, Iya. sekarang sedang nonton nih, kira-kira apa yang mau disampaikan? Ya mau disampaikan kepada orang tua itu ya Islam itu agama yang sempurna. Tidak ada agama lain sesempurna Islam.
Soalnya dari bangun tidur sampai mau tidur pun sudah diatur. Justru ya jika kita meninggal tuh mau kemana kita kalau kita tidak mengenal Islam? Ya terus tuh semua orang Islam tuh ya bersaudara. Islam tuh ketat loh diatur. Sodako, tapi ya intinya Islam tuh lebih memanusiakan manusia. Mengatur. Terus tuh mengajarkan kita mengenal siapa pencipta kita, Tuhan kita tuh siapa. Itu di Islam. Makanya di Islam tuh ada hablum minallah, hablum minan-nas. Ya. Jadi duanya harus seimbang. Tapi kalau di agama lain mungkin cenderungnya ke salah satunya toh. Kalau hablum minallah ya mungkin cenderungnya di situ toh. Tapi Islam ini dituntut kita untuk hablum minallah, hablum minan-nas, dua arah. Jadi vertikal, horizontal. Itu aja sih yang saya pesan. Baik, terima kasih. Ya mungkin sebagai anak terhadap orang tua ya tetap jaga apa namanya. Ya kita kan ada diajarkan tentang akhlak ya. Akhlak kita sebagai anak terhadap kedua orang tua. Walaupun berbeda agama. Seperti itu diajarkan. Baik, terima kasih. Semoga kisah Pak Ahmad Johnson bermanfaat dan menginspirasi dan menjadi pelajaran buat saya pribadi dan orang lain yang mungkin sekarang mendengarkan. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikianlah perbincangan kami pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat perbincangan kami, dan beliau luar biasa. Mungkin dari matanya sudah kelihatan beliau dari keturunan Tionghoa yang tertarik pada awalnya dengan Islam, kemudian akhirnya Allah menurunkan hidayah buat beliau, alhamdulillahirabbil alamin. Dan sekarang beliau sedang menekuni ilmu, bukan ilmu kanuragan ya, tapi ilmu ilmu Islam ya. Belajar Al-Quran, belajar menghafal Al-Quran, bahkan beliau tadi sudah banyak tahu tentang hadis-hadis. Baik, terima kasih, dan apabila ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mohon maaf, dan apabila ada benarnya itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.